Selamat pagi, Pak. Iya, kita berjumpa lagi ya di hari Hmm, ketiga ini di pagi yang cerah. Di sana cerah nggak, Mas Bintang? Cerah, Bapak. Alhamdulillah. Cerah. Iya. Eh, Alhamdulillah kita kembali lagi di materi konten kreator dan juga desain grafis ya. Dan tuh, Mas Yopi, apa ada Mas Yopi? Sebentar, Pak. Sedang proses untuk pemasangan headset. Iya, baik-baik. Gimana tugasnya Mas Bintang? Apa kita nanti kita mulai ini aja dulu ya, desain grafis aja dulu ya, dibalik boleh ya, sesuka. Boleh ya. Mm-mm. Boleh, Pak. Makasih, Silakan. Pak. Iya. Hmm. Untuk Mas Bintang kemarin kita sudah membahas tentang desain brief ya, hari pertama desain brief, kemudian uh, logo ya, kita sudah membahas logo, kemudian untuk tugasnya sendiri ada hari pertama itu tugasnya membuat desain brief ya, membuat desain brief, kemudian membuat logo dan logonya itu disesuaikan dengan desain briefnya. Dan untuk temanya itu parfum ya, dengan ketentuan yang ada di desain brief. Untuk Mas Bintang, boleh dipresentasikan Mas hasil tugasnya yang kemarin. Oke, baik, Bapak. Ini saya foto, jadi masih di kertas, Pak, untuk sketsanya. Nanti saya tunjukkan, semoga terlihat di kamera. Sepertinya oke, masih terlihat. Iya, sih. Baik. Sebentar. Izin share screen. Bisa. Nah, baik. Untuk kemarin kan brand yang saya ambil adalah Nascence, dari gabungan antara Nas dan Essence. Jadi saya mau mengedepankan logo yang minimalis, elegan, dan eksklusif itu tadi. Nah, untuk itu saya membuat sketsa seperti berikut. Oh, tidak terlihat, teman-teman. Nggak kedeteknya putih dia. Coba aku foto dulu. Soalnya memang saya bikinnya kemarin pas sebelum tidur. Hmm? Bisa. Oke, yang di bagian atas, Mas Yopi. Nah, itu yang saya ambil yang bagian atas sendiri, Bapak. Jadi itu gabungan antara N dan sebuah tetesan. Saya biasanya ngelihat orang racik parfum itu kayak ditetes-tetesin gitu, Pak. Jadi kayak gimana kalau kita gabungkan antara depan nama, huruf pertama dari nama brand berikut dengan tetesan essence itu tadi gitu kan. Essence-nya kan dari kata nas dan essence sendiri. Essence itu kan kayak bibit parfum gitu, Pak. Jadi ini saya gabungkan keduanya. Kira-kira saya letakkan di mana gitu tetesannya. Terus kemarin carilah referensi, terus habis itu pusing 7 keliling juga. Terus akhirnya saya taruh tetesannya itu di garisnya N itu. Nah, jadilah seperti itu. Mungkin nanti itu ada perlu penyesuaian lagi, Pak, supaya lebih proporsional gitu. Itu saya masih bingung proporsinya antara yang kiri, kanan, itu yang bawah-bawah juga uji coba juga. Belum jadi, tapi yang fix yang itu, yang atas sebelah tengah. Nah, itu untuk logonya sendiri. Saya ambil logonya yang simple saja, soalnya saya memang rencana bisa diaplikasikan di berbagai media gitu, Pak. Jadi semisal bisa ditaruh di eh, boxnya, bisa langsung ditaruh di kemasannya. Itu yang di bawah itu juga ada contoh desain kemasannya nanti, Bapak. Untuk parfumnya, saya masih buat gitu, belum sempat bikin mock-up. Jadi saya bikin aja gambaran kasarnya gitu, kalau semisal diaplikasikan seperti apa. Dan ternyata cukup oke. Jadi tidak terlalu yang mencolok sekali gitu, tetap minimalisnya dapat gitu. Untuk desain kemasannya juga saya ngambil botol yang kecil seperti ini, Bapak, supaya compact, minimalis, dan bisa dibawa kemana-mana gitu, Kak. Yang kemasan yang terlalu besar seperti itu. Itu untuk desain logonya, Pak.
Terus kemarin ditambah, oh ya ini belum saya tambahkan di sini, masih ada di note saya terkait dengan pemasarannya ya Pak kemarin juga di dalam desain briefnya. Ya, untuk pemasarannya ini saya rencana, tentunya yang pasti saya akan menggunakan media sosial. Salah satu media sosial yang saya mau pakai itu adalah Instagram. Saya di situ akan menampilkan seperti mungkin bisa disebut sebagai portofolio atau apa ya kalau untuk desain. Lebih tepatnya kayak foto-foto produk yang estetik gitu, Pak. Dengan kesan minimalisnya yang dapat, terus habis itu eksklusivitasnya yang dapat. Jadi akan saya taruh foto-foto produk ini di dalam Instagram saya. Instagram brand ini maksudnya. Dan kemudian di bagian bio akan saya tambahkan website yang mana itu akan bisa ini apa tertautkan ke laman Shopee. Shopee, ya, Linktree atau mungkin Kartko gitu. Shopee atau Tokopedia. Tapi untuk Tokopedia sepertinya ya boleh Tokopedia. Cuma kenapa saya ada tapi-nya tadi karena Tokopedia itu sudah bekerja sama dengan TikTok Shop. Ya, jadi nanti juga mungkin akan ada pemasaran melalui program live TikTok gitu, Pak. Saya ini terinspirasi juga dari brand parfum apa ya, saya lupa. Mykinos atau apa itu yang hanya dijual beberapa piece saja pas saat live-nya. Jadi konsepnya seperti eh, apa ya namanya itu? Lelang. Jadi eksklusif gitu, hanya beberapa orang yang dapat merasakan parfumnya ketika stok mulai menipis supaya tidak sampai terjadi yang namanya stok hangus gitu, Pak. Yaitu untuk sesi pemasarannya saya akan menggunakan media sosial Instagram, TikTok, dan untuk marketplace-nya saya akan menggunakan Shopee dan Tokopedia. Seperti itu untuk pemasarannya. Karena memang sekarang eranya digital, jadi semuanya serba digital, saya rasa pemasaran dengan brosur dan lain-lain itu eh, mungkin efektif untuk berbagai segmen, tapi untuk ini saya rasa kurang efektif begitu, Pak. Karena target market saya kan usia 18 sampai 25 tahun tuh. Rata-rata kan masih anak muda lah. Anak muda ini lebih sering kemana-mana pasti bawa handphone gitu, Pak. Lebih sering main media sosial gitu. Jadi tidak ada salahnya jika saya mencoba untuk memasangkan iklan saya di media sosial seperti itu. Sepertinya itu saja, Bapak. Mungkin ada saran masukan tambahan Ya cukup Mas Bintang. Ya, silakan di ini. Untuk logonya sendiri sudah dibuat ya? Atau belum? untuk Udah logonya didesain? masih dalam bentuk sketsa, Bapak. Belum Oh, saya masih. coba aplikasikan di Corel. Oh iya, boleh. Nanti boleh diaplikasikan ya Siap, sesuai Bapak. dengan sketsanya. Baik. Iya. Jadi untuk pembahasan uh, tugas tadi ya dinilai sudah cukup. Ya nanti karena tugas di sertifikasi nanti itu salah satunya yang membuat logo. Jadi ada membuat uh, desain brief pastinya ya kan desain brief, kemudian membuat logo. Dan juga salah satunya itu ada membuat produk-produk percetakan ya. Jadi ibaratnya seperti banner dan juga poster ya. Dan kebetulan tadi temanya untuk Mas Bintang Instagram ya kan, Instagram dan itu juga nanti akan diupload di Instagram dan ukurannya pun disesuaikan dengan Instagram. Kalau nggak salah itu ujiannya iya ada poster Instagram juga dan juga banner dan di sini saya ingin menyampaikan menampilkan materi mengenai media promosi. Ya, jadi untuk pertemuan di hari ini mungkin nggak sebanyak yang kemarin karena ini sudah hari ketiga ya, hari ketiga ini tinggal
bagian produksinya aja atau prakteknya saja. Jadi langsung saja saya ingin menyampaikan materi mengenai media produksi, media promosi ya. Sebelumnya pastinya Mas Bintang sudah paham ya, apa saja sih media promosi yang bisa diciptakan oleh seorang desain grafis ya. Karena kan banyak ya, banyak sekali media promosi yang bisa dibuat oleh desain desain grafis. Karena salah satu DKV itu apa ya, membuat produk-produk percetakan ya, salah satu ini apa pekerjaannya. Jadi apapun bisa, salah satunya membuat desain percetakan. Nah, di sini ada pembahasan mengenai media promosi. Jadi ada aneka media promosi beserta contohnya. Jadi apa sih itu promosi dan apa itu media promosi? Jadi untuk promosi sendiri ya ini dilakukan untuk memasarkan produk ya ataupun jasa yang dimiliki kepada orang lain agar dikenal oleh masyarakat luas dan tertarik untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut. Jadi eh, promosi ini yaitu pemasaran produk ataupun jasa ya yang dimiliki oleh konsumen ataupun orang lain yang tujuannya produk tersebut ataupun jasa tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas sehingga masyarakat luas dapat ya ingin dapat membeli produk tersebut ataupun menggunakan jasa tersebut. Dan setiap promosi pasti ada yang namanya media promosi. Nah, untuk media promosi sendiri itu adalah sarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan promosi atau pengenalan produk maupun jasa kepada masyarakat luas. Nah, media promosi ini yaitu medianya, sarananya yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan promosi kita. Nah, tujuannya apa sih tujuan promosi tadi? Yaitu yang pertama untuk mengenalkan atau menawarkan produk kepada calon konsumen. Kemudian yang kedua, mendapatkan konsumen baru dan menjaga loyalitas konsumen tersebut. Nah, kalau konsumen ini loyal, maka peningkatan penjualan dari produk tersebut kan tercapai, ya. Apalagi kalau kita ini seorang yang pernah merasakan menjadi seorang wirausahawan. Ya, kebetulan saja saya ini juga seorang wirausahawan di bidang percetakan. Nah, itu untuk menjaga loyalitas konsumen itu ibaratnya sangat susah ya. Ibaratnya mendapatkan konsumen baru itu nggak mudah juga, cuma ya paling enggak bisa dapat setiap harinya konsumen baru itu bisa dapat. Namun untuk menjaga loyalitasnya itu yang menjadi yang agak susah ya. Karena untuk mendapatkan loyalitas tersebut pastinya akan terganggu oleh dari pesaing-pesaing ya. Entah itu dari segi harga ya, dari segi harga, kemudian dari segi uh, kualitas produk ya, dan juga event-event yang kita eh, lakukan atau adakan ya. Kenapa sih kok banyak event-event? Nah, ini kan masuk lagi ke dunia desain grafis dan juga konten kreator ya. Kenapa sih kok ada event-event? Nah, kok perlu sih event-event itu dibuat setiap bulannya bahkan setiap minggunya kalau boleh. Nah, itu tadi untuk menjaga loyalitas dan mendapatkan konsumen baru. Karena kebanyakan konsumen tersebut, kalau konsumen kita yang baru itu pasti ngebanding-bandingkan. Oh, di tempat yang biasanya saya desain itu harganya selisihnya misalnya Rp5.000 atau Rp10.000. Nah, itu kan salah satunya yang dapat meniadakan loyalitas dari konsumen tersebut. Padahal di desain grafis itu yang menentukan harga itu ya, harga itu memang pengaruh, tapi yang paling pengaruh kan kualitas dari desainnya ya, menurut saya. Kalau di tempat lain tuh kadang ada desainnya itu yang asal-asalan karena dibikin gratis, kemudian dari kita dikenakan biaya untuk desainnya, namun
desainnya sendiri pun sangat baik ataupun kualitasnya sangat bagus. Kemudian dari segi bahan, bahan cetaknya sendiri. Nah, kadang konsumen itu ya, konsumen itu kadang memandang harganya saja, tidak memandang kualitas dari produknya. Maka dari itu, ketika kita melayani konsumen ya, di sini ada pelayanan pelanggan ya, kejuruan pelayanan pelanggan. Jadi kita harus jelaskan tuh, oh bahannya ini tebalnya, misalnya banner nih, tebalnya sekian. Bu, ini harganya misalnya 1 meternya 30.000. Jujur saja ke ini, ke pelanggannya. Pelanggannya nanti is okay sih biasanya seperti itu. Ibu untuk di pesaing kita di percetakan sana itu harga bannernya kurang lebih 25.000 sedangkan kita 30.000. Nah, yang jadi beda Bu itu kualitas dari ketebalan bannernya tadi Bu. Untuk banner kita sendiri itu ketebalannya berapa gram seperti itu. Kemudian untuk tintanya sendiri Bu, kita menggunakan tinta ini yang nggak cepat pudar. Nah, itu perlu dijelaskan. Ya, kadang kita kalau menjualin orang itu lebih harganya lebih mahal, tapi kita kadang tidak menjelaskan ke pelanggannya. Nah, itu yang menjadi kesalahan kita. Nah, maka dari itu ketika nanti berwirausaha menjadi seorang wirausahawan itu kudu bisa menjelaskan nih tentang produk-produk kita. Oh, Bu, ini ketebalannya sekian. Kemudian tintanya kita menggunakan tinta solvent jenis apa seperti itu. Nah, untuk bannernya sendiri, Bu, insya Allah ini kalau misalnya di terik panas, kemudian di hujan-hujanan, insya Allah ini awet, Bu. Karena dia ketebalannya sekian. Berbeda dengan yang produk-produk lain, itu ketebalannya sekian-sekian. Dan itu cepat, ibaratnya cepat robek dan tintanya cepat pudar. Nah, itu untuk menjaga loyalitas uh, konsumen tersebut. Jadi di dalam desainnya nanti, di dalam desain poster ataupun banner, itu ya disepil sedikit-sedikit lah masalah bahan, masalah keunggulan dari produknya. Ya, itu yang menjadi penekanan di uh, prinsip dasar desain. Oh, ada penekanannya nih. Oh, di bagian bahannya. Oh, ya bahannya itu tadi, bahan produknya itu tadi, sehingga konsumen tersebut menjadi paham ya, sehingga mendapatkan konsumen baru dan insya Allah menjaga loyalitas dari konsumen tersebut ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang kita desain desainnya desain itu produknya saja, kemudian tampilin bentuk produknya tanpa dicantumin kok bisa sih dengan harga sekian ya konsumen itu dapat apa. Nah, itu kita bisa jelaskan. Oh, produknya itu keunggulannya apa. Nah, itu menjadi nilai jual. Entah itu di konten kreator ataupun di uh, desain grafis itu menjadi nilai jual, ya. Nah, itu di desain grafis pun itu menjadi nilai jual kita tuh terhadap konsumen. Jadi misalnya nih konsumen ini nggak tahu apa aja yang perlu dicantumin di desainnya atau apa aja yang kudu dicantumin di dalam kontennya. Nah, itu kita kudu bisa pintar-pintar tuh mengarahkan konsumen seperti apa. Bu, jadi Bu, untuk produknya sendiri yang bagusnya, nanti keunggulan-keunggulan produknya Ibu ini kita bisa tampilkan ya supaya nanti konsumen Ibu sendiri itu paham ya. Tanpa harus kita jelaskan nanti paham dari bannernya ya seperti apa. Seperti itu. Misalnya laundry nih, laundry bisa cepat ya 24 jam. Laundry expert 24 jam. Kemudian untuk pewanginya misalnya menggunakan molto yang mahal ya misalnya seperti itu. Walaupun harganya itu lebih mahal ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga untuk meningkatkan angka penjualan nih. Untuk meningkatkan angka penjualan itu tujuan dari promosinya. Ya kan tadi yang sudah saya sampaikan keunggulan produk, kemudian tampilan produk ya, kemudian eh, bagaimana sih ketahanan dari produknya itu sendiri itu perlu ditampilkan. Kemudian untuk tujuan promosi yang lain yang keempat itu untuk mempengaruhi pendapat konsumen ya.
untuk mempengaruhi pendapat konsumen mengenai produk yang ditawarkan. Nah, sekali lagi tadi sudah kita sampaikan kualitasnya, kita juga kudu bisa ya menjaga kesesuaian ya apa yang ada di tampilan dengan apa yang di produk, ya kan? Pernah nggak kita ngelihat konten-konten yang ada di Jepang dan juga desain-desain grafis yang ada di Jepang? Nah, itu dia produk sama apa yang ada di posternya itu sama, ya kan? Jadi di dunia ini, seluruh dunia ini yang sama sesuai dengan produknya itu Jepang. Nah, untuk itu maka untuk mempengaruhi pendapat konsumen mengenai produk yang ditawarkan, kita harus sama. Misalnya nih, bentuk dari burger ya, burger nih, dagang burger. Apa yang ada di poster harusnya sama dengan apa yang dikonsumsi oleh konsumennya itu tadi. Nah, itu salah satu produk yang ditawarkan. Maka dari itu, alangkah bagusnya ketika membuat konten ataupun membuat desain, itu produknya difoto, ya, menggunakan kamera atau boleh atau kamera handphone yang jernih. Itu harus sesuai, jadi difoto produknya baru ditampilkan di poster. Jangan mengambil dari Google karena itu pasti berbeda. Apa yang di Google itu kan punya orang tuh. Kemudian diterapkan di eh, produk sendiri itu biasanya berbeda seperti itu. Karena saya sendiri itu pernah bekerja di freelance ya di restoran-restoran itu biasanya kalau sudah jadi itu kita foto. Ya, itu untuk menjaga keaslian dari gambar yang kita promosikan. Misalnya nih ada sayur bakso ya, emang berarti bakso tuh. Bakso, kemudian ada kita bikin foto produk ya. Jadi dibikin kotak seperti itu kan ada tuh tempat untuk foto produk tuh. Nah, itu nanti kita foto. Nanti kita foto, nanti hasilnya itu kita uh, taruh di dalam konten kita ataupun di dalam desain desain kita. Nah, kemudian untuk mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk pesaing. Boleh kita ambil tuh produknya pesaing, kita pura-pura beli ya. Kayak plankton lah ibaratnya di Krusty Krab. Nah, itu kita boleh tuh ambil testimoni, ya ambil aja punya produk tetangga yang sama lah, ibaratnya seperti itu dengan produk yang mau dijual. Nah, itu nanti kita bandingkan tuh antara produk satu dengan produk yang lain. Ya boleh aja kita simpen tuh produknya. Bu, ini nah produk sebelah, Bu, ibaratnya. Dan ini produk kita, Bu. Lihat ketebalan dari spanduknya. Beda kan, Bu? Kalau di sebelah tuh 25.000, tapi ini cepat robek dan ini punya kita. Ini dia tebal. Namun dengan harga tambahan 5.000 rupiah. Namun nanti Ibu bisa menikmati uh, posternya ataupun spanduknya itu dalam waktu yang lama. Misalnya seperti itu. Kalau spanduk yang harga 25.000, Bu, paling 1 bulan udah robek, Ibu besok bulan depan bikin lagi. Nah, kalau produk kita, spanduk kita, ya, ini paling Ibu tahun depan baru rusak, Bu. Tahun depan baru bikin lagi. Nah, seperti itu. Nah, itu keunggulannya. Nah, nanti boleh tuh dicantumin lagi, ya kan, posternya di kontennya. Ketebalannya segini nih. Nah, misalnya, jadi ibaratnya jangan ragu-ragu untuk memamerkan ataupun ibaratnya, ih sombong nih produknya bagus ya, nggak perlu takut dikatain seperti itu karena faktanya untuk produk yang kita jual itu lebih baik dari pesaing seperti itu. Jadi nanti di dalam komponen prinsip dasar desain kesatuan ya ibaratnya itu untuk komposisinya ya diharapkan komposisi dari desainnya tersebut terpenuhi terlebih dahulu. Entah itu desain, entah itu konten, bahan itu kudu terpenuhi terlebih dahulu baru digarap atau dikerjakan. Ya, saya pun kalau misalnya ada konsumen nih, membuat eh, ingin desain produk apa, misalnya seperti itu. Nah, itu saya kudu simpan benar-benar ini bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya itu dikumpulkan dulu,
Kalau sudah terkumpul semua baru saya desain. Yaitu untuk mengurangi revisi juga ya. Misalnya ada revisi, ini desainnya jelek, revisi lagi. Mas ini tambahan lagi, revisi lagi. Jadi nanti harusnya kita kumpulkan komposisi dari desain ataupun konten itu harus benar-benar siap untuk dibuat, siap untuk didesain ataupun dibuat konten seperti itu. Kalau konten kreator kan bikin desainnya di Canva yang seperti itu bisa. Itu juga perlu adanya bahan yang ibaratnya terpenuhi. Jadi ibaratnya kita nggak ngulang-ngulang loh, capek loh kita ngulang-ngulang ya. Ibaratnya kita tuh skripsi ya, tuh nanti dosennya salah lagi, dosennya nyuruh perbaiki lagi, nah seperti itu. Kadang konsumen juga sama, nanti perbaiki lagi. Jadi kudu bener-bener Bu, ini bahannya tambahannya seperti ini, bisa nggak Bu tambahin? Bu, ini ada tambahan lagi nggak? Ini mau saya desain. Ya, untuk maksimal revisi 3 kali ya Bu. Jadi diharapkan untuk bahannya pun dipenuhi dengan benar itu. Kalau misalnya di atas 3 kali revisi, entah itu desain ataupun konten, itu dikenakan biaya ya seperti itu. Karena untuk bahan sendiri kan itu dari konsumen ya. Nah, misalnya kurang ya berarti itu kesalahan dari konsumen. Nah, kemudian jenis-jenis media promosi yang pertama itu ada media cetak dan elektronik. Promosi melalui media cetak, contohnya seperti brosur, poster, dan juga banner. Sedangkan promosi melalui media elektronik, yaitu internet, televisi, dan juga radio. Nah, ini yang pertama untuk media promosi sendiri ada namanya brosur ya. Nah, untuk brosur sendiri merupakan media yang memberikan informasi produk ya. Untuk memberikan informasi produk yang ditawarkan ya kepada calon konsumen. Brosur memiliki bentuk yang simpel karena biasanya hanya terdiri dari 1 lembar saja, kemudian dilipat menjadi 3 pamflet ya. Kemudian sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat brosur juga relatif murah. Nah, brosur ini dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian publik. Untuk brosur sendiri pastinya kita sudah paham ya di kampus juga kalau mau lihatkan ke calon mahasiswa pasti ada brosurnya ya kan. Cuma bedanya kalau di Malang itu saya lihat cetaknya lebih murah ya pastinya daripada di sini. Kalau di sini nih wah, luar biasa mahal banget. Kadang satu brosur itu bisa Rp2.000. 2.000 bahkan ada yang 3.000 dia jual. Iya, iya laku aja loh di situ. Ya siapa tahu di situ ada yang usaha Mas Bintang atau Mas Yopi punya usaha percetakan, nanti bisa kita kolab lah ibaratnya. Mas ini cetak brosur di saya aja, per lembarnya cuma 500, ya kan? Paling kalau sama ongkir dihitung-hitung totalnya harganya 700. Beda dengan di Samarinda ya, di Samarinda mahal sekali karena dia di sini ongkirnya ya. Ongkirnya itu luar biasa mahal. Ya, makanya IKN tuh anggarannya membuka ya salah satunya karena ongkir. Ongkir ibaratnya ongkir barang. Mos saja yang beratnya nggak seberapa aja 25.000. Apalagi besi-besi yang dari Jawa ya ibaratnya seperti itu. Selanjutnya untuk media sosial. Untuk media promosi ada namanya poster. Poster sendiri itu dibuat sebagai media promosi dengan memadukan antara gambar, tulisan ya yang membuat informasi produk yang ditawarkan. Poster dipasang di tempat yang ramai dan strategis agar mudah dilihat oleh publik ya. Nah, ini poster nih banyak tuh di pinggir-pinggir jalan. Saya kalau ke Malang tuh banyak banget tuh pinggir jalan, apalagi di tiang listrik tuh TPL. Terus, apalagi di zaman ini ya, kalau lagi caleg-caleg tuh, lagi pemilihan, lagi pemilu, nah itu banyak banget tuh pinggir jalan tuh biasanya. Untuk poster sendiri, entah itu di jalanan di Pulau-Pulau Jawa itu sangat luar biasa banget. Dan untuk poster sendiri itu desainnya kudu sebagus mungkin ya, karena ditempatkan ya di tempat-tempat yang
ibaratnya yang bagus lah ibaratnya seperti itu. Dan dulu kebetulan juga untuk bandara ya, dulu saya pernah desain-desain di bandara. Nah itu kudu teliti banget tuh untuk membuat sebuah poster ya, untuk membuat sebuah poster itu kasusnya apa, kemudian bahannya itu apa aja, kemudian teksnya itu seperti apa yang mau disampaikan ke konsumen atau masyarakat yang ingin dituju atau si pembaca ini tadi. Misalnya nih ada edaran tentang virus corona. Nah, itu virus corona itu gambarnya seperti apa? Judulnya bikin yang menarik, kemudian eh, sesuaikan dengan tema. Misalnya pencegahan virus corona. Nah, itu kita kudu detail tuh. Apa saja pencegahannya, kemudian obatnya apa aja, seperti itu. Nah, itu kudu dijelaskan detailnya. Kemudian efeknya apa aja? Oh, misalnya kena virus corona nanti susah napas, misalnya seperti itu. Mulut pahit, ya kan? Dada sesak, seperti itu. Nah, kemudian eh, untuk obatnya apa aja? Nah, itu boleh dicantumkan. Nah, bahkan kadang ada tuh obat-obat herbal untuk virus corona itu kan ada. Dikasih obatnya kecilnya kecil banget. Kemudian fungsinya apa aja? Nah, itu ditampilkan. Keunggulannya apa aja? Ketika meminum ini atau menghirup ini, ya insya Allah dalam 3 sampai 5 hari virus tersebut akan berkurang. Nah, seperti itu. Kemudian banner ya, banner itu di sini ada contohnya X banner, media promosi lainnya yaitu banner atau spanduk adalah media promosi untuk mengenalkan produk yang dicetak menggunakan print di digital yang berbentuk portrait ataupun vertikal. Nah, biasanya banner dicetak dalam ukuran besar dan dipasang pada tempat-tempat yang mudah dilihat orang. Contohnya nih, di X banner ya. X banner itu biasanya letaknya di depan-depan eh, event-event ya, kemudian di depan instansi, di kampus juga ada pastinya tuh di depan-depannya. Kemudian di perbankan ya di dekat teller itu kadang menawarkan kreditan ya seperti dan lain-lain ibaratnya seperti itu. Nah, untuk banner sendiri ini sangat penting ya karena apa ya? Karena dia menjelaskan kalau ada konsumen datang itu dijelaskan, nanti konsumen datang dijelaskan seperti apa, ada event baru bikin lagi bannernya seperti itu. Untuk banner sih harganya di sini ya lumayan sih, harganya 120 ribuan. Entah itu kalau di Malang ya mungkin lebih murah. Ya, itu saja yang bisa saya tampilkan. Nah, untuk eh, untuk softwarenya sendiri itu bisa kita gunakan Corel Draw ya. Nanti Mas Bintang pastinya karena sudah berapa tahun Mas menggunakan Corel Draw? Kalau dihitung tahunan sih 3 tahun mungkin Pak. Oh, 3 tahun ya sudah ya. Hmm. Nah, itu cukup lama ya, apalagi setiap hari di otak-atik, Mas. Oh, nggak setiap hari juga Pak. Tapi Nggak setiap hari juga ya. ya, Jadi, tapi kalau dulu waktu masih sekolah itu emang sering kayak mungkin 2 hari sekali atau paling tidak seminggu itu ada satu sesuatu gitu. Biasanya dulu kalau masih sekolah. mm, untuk itunya sudah mahir banget ya, sudah apalah ibaratnya untuk tools-toolsnya ya, Kurang lebih iya Pak. ya kurang lebih ya. Jadi untuk tugas nanti itu biasanya untuk ukurannya itu 1080 kali 1080. Untuk Instagram sendiri, untuk ukuran awal itu apa? Yang sekarang berapa ukurannya? Saya lupa. Yang terupdate sekarang. Sepertinya 4:5 Pak kalau yang sekarang baru Sekarang itu. 4:5, Pak. Kalau 4 banding yang 5. dulu kemarin paling sesuai kan 1:1 kan ya, Pak, tampilan sekarang. Sekarang 4 banding 5 ya. Iya.
Ya, anggap aja 1, 3, 5 puluh. Nah, seperti itu. Nah, untuk tugas nanti itu seperti ini, membuat media sosial, ya. Kemudian nanti jangan lupa foto, ya, siapkan kameranya, kemudian disiapkan dirinya itu untuk difoto. Jadi nanti fotonya itu, foto diri kita sendiri itu foto lagi promosi ya biasanya. Itu kalau misalnya di LSP teknologi digital ya, itu soalnya itu dia foto diri, ibaratnya foto kita lagi promosi. Dan kemudian ada eh, produknya ataupun jasanya itu dia ditampilkan di eh, desainnya. Jasanya itu ditampilkan di desainnya. Kemudian untuk pakaiannya sendiri, kalau kita menggunakan pakaian nih, misalnya baju warna merah, nanti bisa dirubah menjadi warna biru. Untuk mengubah baju tersebut, bagaimana sih caranya, Mas Bintang? Menggunakan software apa biasanya, Mas? Untuk mengubah warna baju, Pak. Contoh. Hmm, saya dulu udah lama sih Pak kalau di software PC. Pernahnya itu di HP saya pakai PixArt atau yang lainnya. Kalau di PC dulu biasanya bisa pakai itu Photoshop. Cuma saya memang Photoshop. kurang menggeluti Photoshop, Pak. Biasanya Iya. pakai Photoshop itu cuma buat ya itu tadi kayak ganti warna aja Mm-mm. atau mungkin teman-teman yang cetak banner dulu terus bannernya bermasalah itu kita pakai Photoshop dulu. Cuma Iya. buat hal-hal sepele seperti itu, Pak. Iya, benar. Jadi nanti dibuka lagi Photoshopnya untuk merubah warna, entah itu warna background ataupun pakaian, ya. Boleh dibuka lagi atau searching di YouTube tuh untuk mengubah warna baju. Yaitu saya sepil sedikit mengenai tugasnya. Kemudian untuk temanya sendiri itu ya mengenai jasa ya biasanya, entah itu jasa, entah itu produk. Kemudian nanti dirubah warna dan juga jangan lupa nanti dimasukkan teksnya ya. Teksnya itu kurang lebih teks ajakan, call to action lah ibaratnya seperti itu kalau di digital di apa namanya konten kreator itu call to action. Jadi ajakan, kemudian jangan lupa diberi ya. Ya, di sini saya cekkan poster. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ada tampilan kita, ya. Tampilan kita, kemudian untuk pakaiannya sendiri nanti bisa dirubah nih, ya. Kalau wanita itu biasanya jilbabnya warnanya dirubah. Kalau yang berhijab ya, kemudian pakaian jasnya boleh dirubah. Kemudian nanti boleh nih ditampilkan. Kalau di sini kan ayo kuliah ya, nanti temanya berbeda lagi. Dan untuk pembuatan logo, nanti logonya juga ditampilkan di pojok boleh, pojok kiri atau kanan. Ya, namun biasanya yang bagus sih sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Untuk satu logo, kalau dua logo ya boleh kan kiri. Kemudian ini eh, tema dan juga di sini ada penekanannya, best of the month student, guys. Apa namanya student terbaik ya. Seperti itu. Di Januari 2020 Universitas Pajajaran ya, dan ada namanya. Boleh nanti teman-teman boleh Mas Bintang dan teman-teman yang lain nanti boleh disampaikan ya. Jadi untuk tugasnya kurang lebih sama seperti ini. Tampilannya kalaupun lain ya kurang lebih nanti paling beda-beda dikit aja lah, seperti itu. Atau nanti temanya beda, yang pasti dia tentang promosi dan juga poster seperti itu. Mungkin beri nama ya.
Usahakan fotonya yang jernih nanti seperti itu. Kemudian kasih background lembaganya, apa jasanya atau produk-produknya ya boleh kurang lebih seperti itu. Hmm. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk desain grafis. Dan untuk Mas Bintang, ya ini saya mungkin kasih tugas sih, tugas eh, dalam arti saya sampaikan dengan ucapan saja. Jadi untuk ini tugasnya itu ya silahkan kan sudah membuat logo ya, tinggal diimplementasikan aja di Corel. Nanti silahkan buat posternya ya, posternya itu di eh, untuk sosial media, Instagram. Ya, untuk sosial media, Instagram, Dengan ukuran feed yang terbaru ya, Pak. ya dengan ukuran feed yang terbaru. Kemudian nanti untuk pengumpulannya itu bisa ini bisa tag IG saya ya. At, Oke, ini. siap, Bapak. Oh ya, ini untuk logonya saya juga sudah iseng-iseng bikin, Bapak. Izin share screen ya. Ya boleh silakan. Nah, Nah, ini untuk logonya nanti, Bapak. Ini barusan saya coret-coret bentar di Corel. ya, Kurang lebih ketika diaplikasikan nanti akan seperti ini. Ini saya ada ya coret-coretan garisnya supaya proporsional gitu di logonya. ya, Seperti itu. siap siap. Ya, saya rasa udah lebih dari cukup sih itu apa tuh namanya untuk sertifikasi ya untuk memang anak DKP ya memang jurusannya DKP memang gitu. Ya kadang kalau peserta itu kan dia memang jurusannya uh, berbeda-beda ya, berbeda-beda itu kadang ya ada yang aneh lah, ada yang begini lah, gitu lah. Ya, ya memang. Cuma kan kadang kalau peserta itu dia sebulan sih pelatihan sebulan. Ya harusnya bisa ya, harusnya bisa. Kadang ya, ya gitu. Ya, jadi untuk tugasnya nanti boleh di tag nama saya Instagram, boleh di follow juga nanti saya follow back. Oke, siap, Bapak. Dan untuk Menambah konten juga, relasi. ya untuk konten kreator nanti juga paling ada tugas juga kurang lebih sama. Nanti ya di ini juga di tag. Ya ini saya share materinya. Baik. Ya mungkin itu eh, penjelasan saya tentang desain grafis. Kita lanjut ke konten kreator. Ya, jadi untuk desain grafis dan konten kreator ini kurang lebih ya saling berpadu ya. Nanti bisa dikolaborasikan tuh masnya berdua. Iya, untuk konten kreator sendiri kita akan ini sudah atau belum? Teknikal belum ya? Sudah kemarin, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Untuk kemarin kita materi empatnya yang belum ada itu, Pak. Materi 4 ya. Creative Iya, brief. Pak. Iya, Pak. Jadi tiga untuk yang soal, empat langsung lima enam. Ini sudah ini.
Iya Sepertinya. Pak, tapi belum di-share Pak, di-share di kita kemarin. Oh, oh Iya, belum. iya Pak. Oh iya, oh iya siap siap siap. Kalau yang 6 sudah dibahas, belum? Sudah Pak. Technical brief sudah dibahas. Iya Pak, sudah Pak. Oh iya. Oke, bentar ya. Kita masuk. Baik, Mas Yopi. Oh iya, kemarin ada tugas tuh Mas Yopi. Iya Pak, Bisa ada Pak. dipresentasikan. Saya presentasikan mengenai tugas saya dulu ya Pak. Bisa dipresentasikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya kemarin yaitu storyboard dengan waktu 20 detik ya Pak. Ya, Jadi di sini telah saya membuat lima scene yang dengan rentang waktunya berbeda-beda. Pertama, saya akan menjelaskan dulu bahwasannya konten saya ini adalah konten produk, produk penjualan yang saya jalankan bersama pacar saya. Jadi saya yes. termotivasi untuk membuat itu. Jadi namanya itu judulnya adalah Dim Sum Everywhere. Konten ini terbit karena setiap saya menanyakan orang atau memberikan dimsum, pasti ditanya ini ada acara apa, ada sesuatu kah atau ada perayaan. Jadi dimsum everywhere ini menjawab pertanyaan di kalangan konsumen yang kalau mau beli dimsum tunggu ada kegiatan besar dulu. Padahal ini adalah makanan yang bisa dikonsumsi setiap hari, tidak harus ada event-event yang besar. Maka daripada itu, saya termotivasi untuk menjawab pertanyaan itu. Di sini kita lihat bahwasannya konten yang telah berjalan yang kami lakukan, menurut risetnya kami gunakan media TikTok. Dari TikTok setelah dapat nama akan mengarahkan link tree yang telah kami sediakan di bio di TikTok. Ada nomor WA bisnis, ada Instagram juga. Jadi udah tersentralisasi. Maka daripada itu, untuk bagian produksinya, aspek rasio kami menyesuaikan dengan aspek rasio desain TikTok, ya, yaitu 9:16. Di pada halaman satu ini, saya menampilkan tiga scene. Scene yang pertama berdurasi 3 detik. Jadi, scene ini dengan gambaran yang ada di sini telah tergambarkan dan dijelaskan pada notnya di mana menggambarkan si talent sedang mempersiapkan dimsum dan menata pada kotak aluminium foil dan tambahan footage torch mentai. Adanya opening khusus segmen dimsum everywhere. Kenapa saya harus taruh opening khusus supaya konten ini yang terus berjalan, berulang-ulang, secara tidak langsung akan tertanam di dalam otak konsumen seperti materi kemarin. Seperti kalau hal yang berulang yang ditanamkan itu saya termotivasi dari Pepsodent. Pepsodent adalah salah satu merek merek penjualan odol atau pasta gigi yang setiap orang mau ditanya mau beli odol pasti jawabnya Pepsodent walaupun yang beli nanti dia Ciptaden. Di situ makanya saya membuat ada konten yang berulang dengan nama Dimsum Everywhere dan punya logo khusus. Jadi kalau orang lihat makan dimsum di sungai, oh dimsum ini pernah loh makan dimsum di sungai. Jadi berulang. Paling cocok makan dimsum ini di tempat-tempat semuanya bisa. Gitu yang pertama. Dengan sound effect yang disediakan ada torch yaitu pembakaran, kemudian plastik transisi-transisi pergerakan penataan, kemudian suara riuh sebagai latar belakang kesibukan menggambarkan haptiknya bekerja membungkus dimsum tersebut. Kemudian background musik seperti biasa di TikTok ada satu background musik besar yang mengiringi video perjalanan. Kemudian lanjut ke durasi
3 detik untuk scene shoot kedua. Di sini kamera diletakkan secara statis, kemudian nanti talent akan berjalan mulai dari kiri, masuk ke dalam frame, kemudian akan naik ke bagian tangga, sehingga akan ada kesan dia menaiki daerah rooftop. Seperti di sini, kameranya akan diam, sementara si talentnya akan masuk dan bergerak naik ke tangga. Itu memberikan penglihatan bahwasanya dia mau berjalan ke rooftop. Jadi di sini Thailand menampilkan yang masuk frame dengan kamera statis dalam berjalan menuju rooftop lantai 2. Langkah sound effect-nya adalah langkah kaki, kemudian ada background musik. Lanjut ke durasi yang 5 detik, scene ketiga, yang dimana Thailand menata dimsum dan meja yang disediakan dan mengambil foto menggunakan kamera smartphone dengan flash menyala. Maka daripada itu, dalam scene yang ini disesuaikan sound effect-nya adalah shooter kamera, kemudian background musik. Kenapa saya nggak terlalu padat kasih sound effect? Mungkin karena di sini fokusnya si Thailand akan menata dan banyak footage-footage mengenai dimsum itu yang membuat orang tergiur untuk membelinya pada bagian sini. Kemudian kita lanjut ke bagian 4, durasi 5 detik. Scene, scene shoot keempat, di mana talent menyantap. Di sini fokusnya diambil setengah badan, mengfokuskan kepada si talent yang sedang menikmati dimsum. Sekali-sekali dia mencelupkan chili oil kepada dimsum. Sehingga ada rasa ketertarikan dari si audiens untuk melihat bagaimana kenikmatan ketika dimsum itu dimakan. Dan bagian terakhir, seperti pada biasanya, kita di rooftop dengan pemandangan langit yang luas. Pada jumlah 4 detik ini, kita bisa melihat kepuasan dari si talent telah mau menyantap makanan surga, bisa dikatakan. Kemudian nanti ada logo dimsumku yang adalah brand kami. Kemudian di dalam sound effect-nya ada background musik, kemudian transisi penutup. Maka demikian hasil presentasi saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Siswanto. Ya baik, Mas Yopi, ya itu cukup ya, sangat menarik. Mungkin ada tambahan di akhir itu ada call to action ya, ajakan Oh ya, ya, ya ibaratnya kan jual makan dimsum ya. Eh, Ya enak banget nih dimsumnya nih, misalnya seperti itu. Yuk buruan kita order di. Nah, biasanya untuk peserta itu kekurangannya di bagian call to action-nya yang dimana tidak ada mencantumkan alamat satu, kemudian uh, ordernya, nomor orderan ya, apa kontak person, kemudian yang paling sosial media ya, yang di ibaratnya kalau di dagang nih ya, ibaratnya digital marketing nih, nah itu tuh kan ya, sangat penting ya, sangat penting ya Mas Yopi, karena ya Pak. nilai dari konten ini adalah bagaimana caranya konsumen ini paham, tahu produk kita tuh letaknya di mana satu, kemudian cara pemesannya gimana, kemudian katalognya, ya kan, katalognya itu bisa dilihat di mana. Nah, itu bisa dilihat di Instagram, Facebook, ya, ataupun TikTok seperti itu. Iya. Yuk, Kalau bisa kunjungi Instagram ya, Pak. kami, misalnya seperti itu, atau TikTok kami seperti itu. Kemudian, Kalau misalnya eh, call to action-nya saya berikan seperti ini, Pak. Untuk info lengkapnya bisa cek di bio kami, apakah bisa, Pak? oh bisa seperti itu. Ya, Pak. Ah, Soalnya ah. saya meletakkan link tree di sana itu, Pak. Oh iya siap. Ah, Ya, ah. siapa? Ya, tapi kadang ini Mas, ah, ya kan kita tahu orang Indonesia ya males baca ya. Bener, Pak. Sangat melelahkan, Pak. So, ya kadang ya kita juga kadang
apa tuh namanya, meriset ya, meriset, karena kita merendahkan bangsa kita, cuma kita sudah meriset, eh, ternyata orang Indonesia ini nih minim dalam literasi Literasi. membacanya. Iya, benar, Pak. Minim literasi membacanya. Nah, maka dari itu kebanyakan konten-konten seperti properti ya, itu dia tidak mencantumkan link bio. Kebanyakan dia langsung mencantumkan nomor WA, kemudian langsung menampilkan alamatnya tuh langsung di bawah. Langsung seperti ini ya Iya, contohnya Pak. tadi itu. Langsung. Langsung itu. Jadi jadi ya itu kadang user viewers ini kadang nontonnya saja kadang nggak sampai habis ya, baru awal aja sudah di skip. Nah itu tadi. Nah, langkah bagusnya nanti boleh nih kita kan mau nggak mau ya, sebenarnya kalau link bio bagus, cuma kan mau nggak mau karena kita ini berdagang dan pengen dagangannya tuh ramai seperti yang saya eh, bacakan tadi di desain grafis ya, loyalitas dan juga konsumen baru. Nah itu tadi mau nggak mau kita cantumkan eh, alamat kontaknya secara langsung ya. Meskipun kan dia kelihatannya memang agak jelek sih, baratnya kontennya, ih kayak apa ya kok dicantumkan langsung. Tapi yang namanya dagang ya, kita dagang pengen dapat konsumen baru dan mendapatkan loyalitas, mau tidak mau kita melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk konten yang menarik itu boleh apa, tambahin hooknya ya, boleh. Atau lagi Mas Yopi lagi bersepeda kemudian jatuh atau Iya, Pak. apa, Ya, seperti pasti apa itu kemarin. tertarik banget, Pak. Tiba-tiba Iya, jatuh, tiba-tiba iya. nawarin. Kalau yang Apa? di Kalimantan itu, Pak, mungkin Bapak tahu itu, Pak, yang konten orang jualan mobil, tapi digiring-giring ke bahasa-bahasa lebih anak muda gitu, Pak. Kayak berlanjut, gimana ya, Pak? Ngomonginnya, mungkin Bapak tahu. Itu konten kreator dari Kalimantan soalnya, Pak. Ya itu dari Banjar kayaknya itu Oh Mas. iya, iya, Pak. Dari Banjar itu. Kalau yang di daerah saya tuh paling Irfan Gaufur. Oh iya, Nah, itu saya rumahnya tahu nggak itu. jauh tuh dari rumah Oh saya iya, tuh. Pak. Iya, Jadi dengan Bapak Indomaret Alfamaret jauh itu, Pak. iya, Kan itu salah satu konten dia yang bikin naik iya, gitu, Pak. iya. Karena di Samarinda Alfamart jarang, Mas. Oh, oh, beneran itu, Pak. Beneran. Alfamart itu Oh, baru buka, baru-baru aja, Mas. Nah, biasanya oh. Indomaret. Alfamart itu nilai pasarnya itu biasanya di sana, di Pontianak. Nah, Saya kira kalau di hiperbolanya saja, Pak. ya, ya rumahnya dia tuh di sekitar sana, Universitas Mula Warman kan di Samarinda. Nah itu kadang dia ya lewat-lewat gang saya yang situ untuk ke pom. Oh, ya. Itu Gafur, Gafur tuh si Gondrong. Oh, udah ramai dia ya, Pak ya. Iya, iya, Oh, karena kontennya juga menarik ya, dan iya, juga Pak. dia tuh Saya suka, Pak. full pede banget dia itu mah, sudah gimana ya, Itu pede. kuantitas dia juga soalnya, Pak. Selalu ada tiap hari. Iya, dan itu memang anak-anak Universitas Mula Warman di kampus kita ya, memang eh, Oh, kreatif sih memang. oh jadi Zaman. udah itunya, Pak ya. Tempatnya dia di sana ya, Pak ya. Iya, tempatnya di sana memang memungkinkan sih, memang tempatnya. Anak-anak konten itu tuh asik banget lah. Ibaratnya kalau di Samarinda ini mau bikin konten apa aja itu masuk lah, ibaratnya seperti itu. Oh, Selain, iya. iya, Audiensnya mendukungnya, Pak ya. mendukung, kemudian lingkungan juga mendukung ya, entah itu hutannya juga masih ada, perkotaannya sudah maju. Ya kurang lebih sama sih perkotaannya, sama seperti di Surabaya ya. Itu kurang lebih ya, meskipun tidak ada gedung-gedung tingkat yang banyak, seenggaknya adalah ibaratnya untuk di kota kita. Cuma yang berbeda dengan di Jawa kan di sini hutannya masih ada, terus kemudian hal-hal uniknya juga masih banyak, entah itu bencananya banjir dan lain sebagainya, itu kan ya, yang nggak ada nilai jual di Malang lah ibaratnya seperti itu. Kalau di Bener. Malang juga ibaratnya itu kan bagus tuh, tempat-tempatnya juga ada. Iya, Ya kan Pak. itu bisa Banyak tuh. sekali, Pak. Makanya saya buat konten ini, Pak.
dimsum everywhere. Soalnya pacar saya kan itu Pak, pokoknya harus ada jalan-jalan gitu Pak. Jadi kita jalan-jalan tapi tetap produktif ya kita lakukan ini gitu. Iya, Itu Pak salah satu jalan. nah itu sih. Nah, Baik dan Pak, untuk baik di Pak. Kalimantan sendiri itu UMKM ya jarang dia ada kontennya ya. Namun untuk UMKM sendiri itu banyak banget karena di sini nih eh, yang diutamakan tuh kuliner ya dibanding dengan kalau di Jawa kan rela Hmm, kuliner kadang nggak terlalu ramai tapi pendidikan yang besarnya Pak di sini Pak. iya pendidikan ya. Kalau di sini kuliner sih apa-apa pengen kuliner dikit-dikit kuliner. Nah, itu kulinernya banyak, namun kontennya yang masih kurang. Seperti itu. Baik Pak, baik Pak. Ya, jadi untuk tambahannya paling kemudian call to action, ya kan? Yang menarik-narik tuh hooknya kan sekarang nih ya, zaman Ya, sekarang nih ya. soalnya itu Heeh. Pak, kan saya itu ya Pak, baca risetnya ya Pak. Orang cuma bertahan hanya 5 detik, 9 detik aja fokusnya. Dan itu selalu menurun kan ya Pak. Jadi di depan itu kalau orang mau nonton sampai habis, tetap harus meletakkan hook. Supaya mereka Iya, bisa, apa nih di belakangnya nih. Kalau nggak begitu, nggak akan tertarik katanya Pak. iya benar. Kadang saya ngelihat hook itu kan, hook Indonesia itu bisa dibuat itu berdasarkan apa yang lagi ngetren di hook luar negeri itu. Iya Pak, Iya, agak kadang terlambat kita memang. iya, kadang saya lihat itu hook yang menarik itu di konten-konten orang-orang Amerika Selatan. Orang-orang Amerika Selatan sama orang-orang Eropa bagian Italia. Italia Spanyol tuh. Tuh Iya Pak. hooknya boleh tuh cari aja konten apa tuh namanya konten-konten dari negara-negara itu. Nah itu luar biasa hooknya tuh. Lucu banget. Iya Pak. Nah, uh, uh, lucu-lucu di situ. Nah, untuk kontennya sendiri, untuk yang bagus itu di Thailand sih, menurut saya ya, Thailand. Sangat Kalau dramatis banget Pak mereka kalau buat dramatis, konten Pak. ya kalau Thailand itu bagus banget. Dan kalau China saya kurang rekomendasi karena Ya saya juga kurang. terlalu memaksakan ini ya, segala cara mereka ya itu tidak baik. Ibaratnya kadang menyiksa ya Bang. Nah, alangkah bagusnya ya untuk hook itu kita bisa riset negara mana sih kok hooknya ini yang menarik. Kadang saya di Instagram tuh scroll scroll, hooknya bagus nih simpan simpan. Nah itu dari Eropa dan juga Amerika Selatan tuh kurang lebih keren banget tuh mereka membuat hook. Dan juga untuk kontennya sendiri ada di eh, apa namanya akun-akun Thailand, nah itu tuh keren-keren. Ya Pak. Nah untuk nanti ujian kita content creator itu ya riset ya kemudian tadi ya creative brief ya. Nah, seperti ini storyboard bisa ataupun naskah biasa juga bisa. Kemudian untuk kontennya sendiri nanti boleh disiapkan hooknya boleh mulai dari sekarang disiapkan. Kemudian call to action ya misalnya nanti temanya membuat konten lembaga ya membuat konten lembaga ya berarti udah disiapkan tuh eh, apa aja yang ada di lembaganya tuh udah dimulai tuh shoot-shootnya ya menggunakan potret ya dia potret ya kalau konten creator potret bisa. Kemudian untuk pengeditannya sendiri alangkah bagusnya kan ini Mas ya Mas Yofi subtitle ataupun captionnya ya itu perlu dibikin jelas ya perlu dibikin jelas apalagi kemarin kan sudah diberitahu tuh sama Oh masnya iya kalau Pak. menggunakan penggunaannya seperti itu. Heeh. Saya coba buka CapCut deh. Iya Pak. Saya stop share dulu ya Pak ya. Nah, saya tanpa saya jelasin pastinya Mas Yopi udah paham lah ibaratnya.
tentang ini apa namanya? CapCut ya, tentang CapCut. Nah, di sini kan kita bisa bikin baru ya. Saya bikin baru. Ya, eh, untuk ujian sendiri yang paling penting dalam fitur CapCut itu biasanya ada di pertama pastinya ukuran ya. Kalau bisa gunakan ukuran yang potret ya Mas Yopi, gunakan ukurannya potret. Kemudian untuk transisi, nah transisi ini juga penting. Jadi setiap video yang akan dibuat, usahakan transisinya dibikin yang menarik. Nah, ini ada masukan nggak Mas Yopi ini untuk transisi jika menggunakan yang pro? Kan itu biasanya kalau transisi langsung nyambung ke Oh, video. kalau saya itu Pak biasanya pakai aset sendiri Pak. Oh, pakai aset Jadi sendiri. asetnya ada berapa giga sih Pak kalau Bapak mau? Ya, boleh, boleh. Ya, Ya, boleh. Pak. Nanti saling Jadi berbagi deh. biasanya aset itu yang itu Pak. Kalau Bapak sering scroll IG, biasanya ada konten kreator yang editor juga. Jikalau Bapak ada cara di Instagram kalau Bapak suruh tulis true, nanti di bawahnya botnya akan jawab Pak, tapi sebagai dia. Dan di DM, dia langsung nge-DM kita Pak. Ada botnya gitu Pak. Jadi itu cara marketingnya konten kreator yang editor Pak. Mm-mm. Jadi saya di situ yang cari-cari asetnya Pak. Siap, Sampai siap, siap. dapat. Itu Ah, biasanya. Tapi saya belum tahu teknis di mana caranya di IG-nya itu Pak. Jikalau Bapak mau dapat begitu. Soalnya oh nanti iya. followersnya gede Pak. Jadi dia harus Bapak nanti diverifikasi sendiri Pak. Orang itu udah tulis true di kolom chat, di kolom komentar. Kemudian nanti dia udah follow nggak? Kalau belum follow, nanti pesan otomatisnya terkirim Pak. Oh, seperti itu. Nah iya Pak. Ah, siap. Jadi ada ini ya sendiri ya Iya yang Pak. bisa. Itu kemudian dimasukkan ke ini enggak? Dimasukkan ke folder CapCut-nya atau gimana? Kalau saya iya Pak, pas kita impor biasa kita tambahkan seperti biasa Pak. Nanti ngaturnya di situ. Ah, Biasanya seperti. ya, biasanya kan yang kita cari itu transisi yang paling saya senang ya Pak ya. Mm-mm. Pasti shooter kamera gitu kan ya Pak. Itu Mm-mm. kan sangat catchy banget dilihatnya kan Pak. Jadi saya cari yang seperti itu. Nanti Bapak Oh, bisa baik. tambahkan. Biasanya ada yang udah sama sound effect-nya Pak, tapi kadang-kadang ada yang enggak, masih polosan. Ah, seperti itu. Ya Pak, Siap, kan siap. kita cari chroma biasanya itu ya Pak. Kita ngedit pakai transisi kadang pakai chroma key kan ya Pak, kadang-kadang kan Pak. Mm-mm. Oke. Tapi chroma key dia kurang bersih itu Pak. Jadi Mm-mm. gitu saya pilih yang shooter biasanya. Atau tidak yang paling standar transisi api sih Pak. Ah, siap, siap. Siapa? Nanti saya kirimkan Pak. Saya masuk ke Iya. Google Drive dulu soalnya banyak Pak. Iya, boleh, boleh. Nanti kirim aja inbox di Instagram, itu Instagram Siapa? saya nanti. Saya nanti langsung follow Pak. Hmm. Ya, jadi untuk ujian itu yang penting tadi ukurannya potret, kemudian transisi, dan juga dari audio ya. Audio Iya Pak. biasanya kalau audio kita menggunakan apa downloadnya? Di Pixabay, Iya Pak, sama Pak. sama Saya ya. ada beberapa itu sih Pak. Pixabay pasti Pak yang beberapa, tapi ada beberapa namun dia berbayar Pak. Tapi mungkin Bapak bisa sebut ini link yang menyerahkan semuanya menampilkan sumber daya kalau Bapak membutuhkan Pak. Boleh, boleh. Ini Pak, saya taruh di kolom chat. Nanti ada free resort dengan resort berbayar. Bapak bisa langsung cari di sana semua Pak. Coba saya buka. Ya Pak.
Ini dapatnya dari saat itu Pak, lagi menggali beranda-beranda Instagram sampai kedalaman, akhirnya dapat. Gitu, Pak. Iya. Jadi ini kudu masuk ke alamat email dulu. Ya Pak, harusnya tampilannya seperti ini sih Pak. Tapi Bapak kalau nge-shoot Coba, kamera ah, apakah coba pakai di LUT? screen. Baik Pak. Seperti apakah Bapak pakai LUT Pak? Enggak sih. Oh enggak ya Pak. Sama saya sulit, agak sulit gini Pak. Nanti dari link Bapak biasa resort langsung keluar semua gitu Pak. Mm-mm. Nanti Ya, alamat ini langsung tertuju ke website yang Bapak cari ini Pak. Gitu Pak. Saya biasanya untuk cari di sini Pak. musik ya. Ya Pak. Jadi dia lengkap nanti di sana membantu Pak. Di sini juga ada sih Pak, tapi ini premium semua Pak. Mungkin kalau saya serius, mungkin saya baru beli. Soalnya bagus-bagus di sini Pak, sangat prepare. Super ya. Ya Pak, lebih jernih nanti suaranya Pak. Itu yang saya lihat Pak. Artlist Ayo. Iya Pak, saya ada beberapa di sini sih Pak. Mm-mm. Siap, siap. Hmm, iya dengan ini Pak, fit fit ini Pak. Mm. Tapi ini kan itu Pak untuk bantu teks aja Pak. Kalau Mm-mm. Bapak capek buat subtitle langsung di sini bisa Pak. Tapi itu Pak tetap berbayar, makanya saya tidak lanjutin. Oh iya, siap. Ya Pak, siapa? Sama seperti ini ya, yang pro ya. Iya Pak, sama seperti Pro. Siap. Hanya karena kita harus melewati tahap itu ya Pak, berbayar Pak kalau kerja sendiri kan Pak. Iya, ya. Soalnya kalau diturutin mah semuanya dibayar, Iya boncos Pak. juga. Iya, ya. Ya, yang penting ini audio nanti di ini. Nggak susah sih kalau untuk konten creator sendiri ujiannya. Hanya video, kemudian transisi yang diperlihatkan, audio, teks, ya teks, teksnya, teks caption ya. Iya Pak. Kemudian yang paling penting itu nanti kalau ada tambahan video yang ambil di Google, usahakan yang HD, usahakan yang HD. Kan kadang konten ada nih efek-efek apa, gambar apa ataupun video apa dimasukkan. Nah itu kadang peserta ada yang gambarnya itu yang 3GP ya, yang Iya Pak. 360. Nah itu 360. kurang 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 bagus. Jadi langkah bagusnya, langkah bagusnya yaitu apa namanya, cari yang HD. Iya, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya Mas Yopi. Jadi kita Baik Pak. saling sharing aja. Jadi, jadi itu jangan lupa nanti logonya ya, logo entah itu nanti kalau disuruh masukkan lembaga, logo lembaga atau logo apa seperti itu nanti boleh dimasukkan. Nanti kalau misalnya ditaruh di eh, desain atau di konten, taruh di bagian atas-atasnya ya. Biasanya ada dua itu, ada dua logo, biasanya di atas-atas itu. Iya Ya Pak. harus seimbang lah ibaratnya kita bisa lihat di poster-poster atau apa itu logo-logo nanti bisa dipresisikan antara kanan kiri dan jangan sampai logonya itu mepet antara pinggir-pinggirnya, jadi ada space-nya seperti itu.
Untuk ujiannya itu Pak, jadi kita membuat video konten ya Pak. Iya, membuat Dan TV itu konten. saat hari itu baru ditentukan ya Pak, langsung dikerjakan. Ya, hari itu ditentukan, kemudian kita shoot, ya, kemudian kita shoot sebentar, kemudian kita edit, sudah jadi seperti itu. Itu biasanya berapa jam itu Pak diberikan waktu? Untuk tenggang waktu itu biasanya sampai jam 3 sampai jam 4 sore sih. Kan kita mulai Oh, pagi tuh, kan iya Pak. lama itu. Kalau dari pagi kan masih ada waktu panjang tuh. Kalau biasa ngedit ya cepet sih, gitu. Iya Biasa Pak, yang ngedit. penting asetnya ini Pak yang Iya, dibutuhkan sekali. iya. Kemudian untuk durasi ya, durasi itu nggak boleh lebih. Nah, misalnya nanti yang jadi kesalahan itu misalnya openingnya dikasih waktu tuh, misalnya membuat openingnya sekitar 10 detik. Ya, opening 10 detik. Kemudian videonya, videonya 20, opening 5 detik, video misalnya 25 detik, dan apa namanya, ending, ending nanti berapa detik lah, misalnya 3 detik. Kemudian ada eh, video di balik layar, ya, video di balik layar itu dicantumin, itu mungkin sekitar 3 sampai 5 detik. Itu aja sih. Seperti ini. Kemudian nanti dikasih teks yang jelas pastinya. Lagunya pun yang nggak ada, nggak plagiat lah ibaratnya seperti itu. Boleh. Ya nanti diposting di Instagram dan juga di tag di akun Di, asesornya. diposting ya Pak ya. Diposting. Siapa? Entah itu Corel, entah itu desain grafis maupun eh, ini apa namanya konten kreator, semuanya diposting. Jadi kalau misalnya saya pilih lagu, biasanya kan kalau lagu bahasa Indonesia itu kena copywriting ya Pak ya. Mm-mm. Copyright ya Pak. Jadi Mm. kalau misalnya saya gunakan kayak lagu-lagu dari barat jadi nggak apa-apa ya Pak. Iya, Yang penting yang nggak kena penting nggak kena copyright. copyright. Baik Dan Pak. juga suaranya nanti suara captionnya itu suara kita sendiri loh, ya Mas ya. Jadi kita Oh, perlu, ya. siapa? Jadi siapin ini, Iya Pak. hmm, Saramonic biasanya kita gunakan Pak. ya, siapin nanti perekat suara, menggunakan suara sendiri. Atau nanti kalau kurang pede dengan suaranya kan bisa diedit tuh, Iya Pak. diedit ala Google dan sebagainya. Seperti Iya, biasanya ya kan? konten-konten perfilman. Iya, Aduh, nah itu. Ya, ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan untuk uh, materi konten creator dan juga desain grafis, ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, ya, nanti bisa ditanyakan. Dan terima kasih buat Mas Yopi sama Mas Bintang, ya kan, atas diskusinya, karena ya namanya kita uh, saling berbagi ilmu ya, kadang ya kita Pak. ada kurangnya, kita ada lebihnya, yang penting saling sharing, ya, saling menjelaskan kekurangan. Ya, mungkin itu aja. Ya, sukses terus buat Mas Yopi dan Mas Bintang. Ya, semoga nanti sertifikasinya berjalan lancar dan kompeten semua. Baik Ya, Pak, sama-sama. Saya ya. sebelum itu Pak, boleh minta yang kreatif briefnya dulu Pak. Oh iya, Pertanyaannya. ya, keren. Ya, Tip mohon brief ya. maaf ya Pak. Ya, aman saja, Mas. Kalau Bapak di dunia konten sudah berapa lama Pak? Saya dari 3 tahun yang lalu sih, Mas. Nggak, nggak, Wow. nggak lama juga. Cuma kan platformnya itu kita platform ini, Mas, bukan platform media sosial ya. Ibaratnya ada kita jual, apa, lu jual, lu ada duit kita jual gitu, ibaratnya seperti itu. Oh, by order ya Pak, by order Iya, ya Pak. ibaratnya seperti platform-platform ini apa tuh namanya? Prakerja ya, prakerja, Hmm. kemudian Jadi platform. kemarin Bapak sempat jadi mentor di Prakerja Pak? Iya, sempat juga jadi mentor di prakerja. Nah, itu untuk desain grafis. Nah, saya juga Siapa? pernah.
Nah, bikin buku juga sih itu untuk video, video Photoshop juga ada. Photoshop ya kemarin mentornya untuk tatap muka itu Corel Draw dan video itu Photoshop dan juga Adobe Premiere. Oh, Ya. lumayan banyak ya Pak. Iya lumayan banyak dan juga untuk e-learning sih nggak seberapa ya, cuma dimasukkan YouTube tapi privat. Iya Jadi itu privat ya Pak. ya Siap privat karena by itu pembelian ya Pak bisa akses. ya pembelian. Nah kadang temen juga kalau ada ah, kerabat lah kalau mau nonton privat bagi link aja, Iya kadang Pak. gitu aja. Kadang gitu aja ya Pak. Yang penting mereka mau belajar dulu, kita udah senang ya Pak. Iya. Dan itu kadang usernya penontonnya ya dari kalangan-kalangan eh, teman-teman Jawa Barat. Ya Iya itu Pak. ya Iya ini Pak. saya send. Ya siapa tahu teman-teman mau bergabung ke dunia eh, lembaga pelatihan. Ya Iya kan dan ini sudah di kampus juga ya. ya Pak di Kampus kampus ini Pak. ya sambil ngonten kan bisa tuh ngambil konten nanti bisa juga bikin Iya. ini. Sekalian jualan soalnya Pak. Iya benar. Saya Sekalian. juga masih ngabdi juga sih di kampus yang Oh itu iya Pak. juga. Masih cuma Ini Pak di kalau kampus bagian Pak. sertifikasi aja. Eh. Iya, Kakak bisa lihat atributnya iya, struktural. iya struktural. Ya Bagian Pak. struktural ya. Ya Pak. Mhm. Bagian mengabdi dulu kita Pak. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Cari ini pengalaman dulu. Nanti pengembangan diri kalau sudah dapat kan. Ibaratnya nanti. Ini sudah S2? Eh, Belum? wisuda saya habis ini Pak. Baru lanjut S2 Pak. Oh iya tuh bisa tuh lanjut S2 ya kan nanti pengembangan diri. Iya Pak. Itu saya pengen tuh pengembangan diri. Nanti Iya Pak. ikut pelatihan apa. Sekarang kan ramai itu dosen kudu sertifikasi Iya Pak. metodologi, metodologi levelnya tuh level 3 level 4 level 5 ada 3 tahapan. Tuh baru bisa dikatakan profesional eh, pelatih. Kemudian eh, ada lagi ini asesor kompetensi yang pernah saya Iya Pak. ya yang kemarin saya ikutin itu saya kebetulan saya asesor juga ini sudah Oh. masuk masuk 7 tahun. Wah, udah lama sekali tuh Pak. Ya, ya soalnya dulu tuh dari 2018 ya, dari lulus kuliah tuh langsung langsung ikut Tes pelatihan ikut tes ya asesor. Pak ya. Ya, ikut tes. Bahkan mau mau nggak lulus dulu tuh sudah sudah dikit lagi nggak lulus. Iya. Akhirnya Namun ada keajaiban Pak. ya kemudian ya seiring pengalaman ya kan. Eh, pelatihan kemudian asesor itu tuh kan seiring pengalaman. Nanti lama-lama berpengalaman ya sudah terbiasa. Ya dikatain pintar juga enggak sih, tapi ya karena kita udah biasa ya biasanya seperti itu. Iya Pak. Selalu terus belajar soalnya Pak. Ya terus belajar hal-hal yang baru, AI apalagi itu Ya, dikit-dikit AI, ya, dikit-dikit AI. dikit-dikit AI. Ya tergantung wakil presiden sih Pak kalau AI itu Pak. Ya nanti Lagi, bisa ikut ini pelatihan-pelatihan AI tuh. Jangan ya Pak. ngikutin nuruti pemerintah tuh nggak bakal maju gitu. Jadi ini kalau bisa pribadi ya, misalnya nih kita bekerja nih, kemudian digaji ya kan. Sisihkan gaji itu ya untuk pengembangan diri yang Bapak KDM bilang kan, pengembangan diri. Kemudian kalau mau berwirausaha, sambil wirausaha juga bisa nanti berjalan pengembangan diri dan wirausaha itu kalau bisa sejalan. Jadi nanti ibaratnya pengembangan diri ini yang membawa kita eh, profesinya ya. Nanti misalnya pensiun tetap bisa jalan terus, ya kan? Ibaratnya kalau sudah pensiun nanti juga bisa jalan terus dan wirausaha ini juga bisa jalan terus sampai kita di bawah akhir hidup juga bisa lah ibaratnya jalan terus lah ibaratnya seperti itu. Ibaratnya kan kita sebagai mahasiswa itu duduk
pintar-pintar nih ke depannya nanti menjadi apa. Kemudian setelah kita lihat lagi, oh setelah jadi apakah kita ingin berada di zona nyaman? Ternyata enggak. Kita kudu pengembangan diri yang dimana nanti pengembangan dirinya ketika kita sudah enggak bisa bekerja lagi atau sudah enggak bekerja lagi di lembaga ya ataupun di kampus, nah itu kita masih bisa tuh membuka peluang lagi buat diri kita sendiri untuk bekerja dan juga berwirausaha seperti itu. Maaf ya, Mbak. Si Terima kasih, Yopi. Ya, Pak. Siapa? Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu Ya, aja yang Pak. masukan buat teman-teman mahasiswa sih. Ya, kadang saya juga teman-teman di kampus juga disuruh ngisi seminar tentang pengembangan diri ya. Ya, Ya, seperti Pak. itulah yang saya sampaikan apa adanya. Mungkin itu aja ya yang Mas Baik, Yopi, Pak. Mas Bintang Terima yang bisa kasih, Pak saya Siswanto. sampaikan. Sampai berjumpa di lain waktu. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi. Siapa tahu mau sertifikasi yang lain nanti bisa Siapa? kita. Ditunggu lagi tabungannya nih, Pak. Siap, oke. Siap. Nah, ya, Terima kasih siap. banyak, Pak. Terima kasih banyak. Pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.